Semua jadi pegawai P3K dengan penuh waktu. Berilah kami kesejahteraan dan keadilan. Kami mengabdi sudah cukup lama. Kami memohon kejelasannya. Kenapa kami dapat satu saat tidak dapat dua? Ratusan pegawai honorer di Lampung Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat Senin 13 Januari 2025. Dalam aksi tersebut, para pegawai honorer membawa sejumlah poster dan menyampaikan keluhan mereka. Di antaranya, meminta pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai P3K atau memberi kenaikan gaji sesuai yang telah dijanjikan pemerintah pusat. Setiba di halaman kantor DPRD, beberapa perwakilan honorer menyampaikan aspirasinya terkait status mereka selaku pegawai honorer yang telah mengikuti seleksi tahap 1 beberapa waktu yang lalu, yang statusnya dinyatakan tidak lulus, yang kini menjadi R2 dan R3. Kesejahteraan kami yang mengabdi untuk negeri ini. Ada dari DPR. Aksi demo tersebut juga para tenaga honorer menuntut hak para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga honorer yang dijanjikan pemerintah pusat akan diangkat, belum ada realisasinya. Bahkan ada tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun hingga berusia 50 tahun lebih, belum juga ada kejelasan untuk diangkat. Ratusan tenaga honorer yang melakukan aksi demo damai memadati halaman gedung DPRD sangat berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah dapat mendengar aspirasinya dan turut memperjuangkan hak untuk dapat diangkat. Menuntut kejelasan nasibnya merupakan tujuan aksi demo tersebut. Dan dengarkan jeritan-jeritan kami, wahai ketua, wahai wakil rakyat. Kami hanya menuntut kesejahteraan kami sebagai anak honorer dan akan menjadi P3K. Tuntaskan kami. Tuntaskan kami. Buka semua formasi. Jangan kalian bermain di belakang kami. Jangan ada dusta di antara kami. 2.901 jumlah anak honor, tetapi penyusup ada 10. Kami ingin mengadu kepada kalian, wahai pemimpin-pemimpin yang ada di Lampung Tengah. Dengarkan suara kami, wahai wakil rakyat.
Hidup honorer. Hidup P3K. Hidup P3K. Hidup P3K. Temui kami di sini, wahai wakil rakyat. Temui kami, berikan kami penjelasan, wahai wakil rakyat. Baik ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dari tenaga pendidikan. Kami tidak perlu diwakilkan. Datang ke sini wakil rakyat. Kami perlu wakil rakyat. Kami perlu wakil rakyat. Tidak perlu rakyat. Tolong. Kami tidak mau wakilkan. Wakil rakyat yang turun. Wakil rakyat yang turun. Wakil rakyat, kalian kami pilih. Kami anak-anakku, kami panas-panasan, kalian enak-enakan. Wakil rakyat, wakil rakyat, wakil rakyat. Temui kami secara gentleman. Kami menuntut hak kami sesuai pasal 50 Undang-Undang tahun 2023, Undang-Undang ASN. Honorer yang mengabdi selama 5 tahun berturut-turut diangkat P3K beruntung. Turun. Temui kami secara gentleman. Jangan ada dua, kalian dudukkan kami. Jelaskan ke kami. Jelaskan kepada kami, wahai wakil-wakil rakyat. Fungsi kalian apa? Turun Pak, turun, temuin kami di sini. Kami datang ke sini dengan perjuangan. Jangan pandang kami sebelah mata, wahai wakil rakyat. Dengarkan cerita kami. Turun ke sini di bawah semua. Sama kepala-kepala dinas, turun. Kami diintimidasi. Turun. Kami diintimidasi. Kami betul diintimidasi. Turun kalian dari sana. Turun. Hidup P3K. Kami lelah. Turun kalian. Kalian turun. Pakai AC. Kami di sini kepedasan. Turun. Kami lelah diintimidasi. Kami lelah diintimidasi. Turun. Ya, bapak-bapak. Di sini kebalasan. Udah dari K2 sampai sekarang tidak ada buktinya Bapak, tidak ada hasilnya Bapak. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Dewan. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Dewan. Temuin kami di sini. Kami tidak mau mediasi di atas. Kami mau bertemu di sini. Temui kami di sini. Kami di sini diintimidasi dari dinas ke kepala sekolah, sehingga teman-teman dari guru ini tidak ada yang datang, cuma sedikit ya dari guru. Pak Kami Dewan, intimidasi Bapak-bapak. ada terima dari dinas mengintimidasi dari kepala sekolah, dari KS3 supaya turun. Yang melarang kami datang ke sini, kita memperjuangkan hak dan nasib kita selama 19 tahun. Dorawan turun, mana Dorawan? Turun, guru-guru diintimidasi semuanya. Sementara itu sambutan dari DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni SEMM sangat kooperatif dan mempersilahkan perwakilan dari para pendemo masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan aspirasinya.
Inilah laporan selengkapnya bersama tim liputan Mitra TV dari gedung DPRD Lampung Tengah. Kris ada, dari Nakes ada, nggak ada, dari guru ada. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, tabi pun tabi Kalipuro. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 2 DPRD Lampung Tengah, pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, dan pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, siang hari ini kita semua diberi kesehatan untuk sama-sama bersilaturahmi di gedung DPRD Lampung Tengah dalam rangka penyampaian aspirasi dari kawan-kawan tenaga honorer Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam nanti pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya tentu kita nantikan baik dunia maupun akhirat kelak. Dan yang tidak lupa juga sangat kami hormati kawan-kawan tenaga honorer perwakilan yang hadir di ruangan ini. Pertama, saya akan ucapkan selamat datang di gedung DPRD Lampung Tengah. Hari ini DPRD Lampung Tengah menunjukkan keseriusan dalam menerima kawan-kawan semua. Makanya hari ini alhamdulillah semua hadir di sini, perwakilan dari komisi yang ada. Komisi 1 yang membidangi terkait penerimaan pegawai sebagainya, BKD dan sebagainya, dan komisi-komisi yang lainnya. Jadi memang leading sektornya lebih kepada komisi 1. Jadi pada prinsipnya kawan-kawan, kami dari DPRD Lampung Tengah sekali lagi mengapresiasi kawan-kawan semua yang sudah bertahun-tahun, dan disampaikan sampai rambutnya memutih, sampai bajunya kusam warnanya, berganti warna. Artinya sudah saking lamanya kawan-kawan mengabdi untuk Kabupaten Lampung Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, tabi pun tabi ngalimpur. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Antoni SEMM. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Muhammad Ilyas Hayani Muda SHMSI. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Cecep Jasmani SSI. Dan yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Lugen Februario. Dan yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berbahagia. Kami dari perwakilan honorer Kabupaten Lampung Tengah pertama-tama berterima kasih kepada Bapak Ketua DPRD. Kami diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi di pagi hari ini. Kami di sini, izin Bapak Ketua, kami di sini alhamdulillah teman-teman sudah berjalan dari lapangan Gunung Sukih dengan tertib, dengan damai. Kami di sini berdasarkan aturan. Yang pertama Bapak Ketua DPRD, izin, nama saya Muhammad Amar Rahmatullah. Saya
bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah di Kesbangpol. Mohon izin Bapak Ketua, di sini kami bersama-sama memperjuangkan apa yang sebenarnya sudah pemerintah sediakan aturannya. Yang pertama, aturan nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang di mana di pasal 66 yaitu pegawai non ASN atas nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jelas di sini aturannya, Bapak Ketua. Ini yang saya ketika hari Rabu tanggal 8 Januari mengikuti webinar melalui channel YouTube Kemendagri, di situ jelas Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa kami di 1 Januari kami ini bukan lagi tenaga honorer menurut undang-undang ini. Jadi di sini kami jelaskan juga, di sini hari ini kami tidak lagi bisa mendapatkan honor dengan SK honorer. Mohon izin Pak Ketua. Di sini jelas Mendagri bilang kalau mulai dengan Januari ini sesuai undang-undang ini, kami tidak berhak lagi diangkat menjadi honorer. Mengapa? Semenjak undang-undang ini ditetapkan, seharusnya dengan pendataan kami di tahun 2022, kami seharusnya dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seharusnya seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia sudah diangkat P3K penuh waktu di 31 Desember 2024. Tapi pada kenyataannya saat ini, ketika kami menunggu berpuluh tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, ternyata di bidang TISPEDA saja hanya 40 formasi yang keluar, dan masih banyak SK2 yang belum diangkat. Sedangkan di webinar tersebut Menpan RB menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuka seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk bisa membuka formasi mengangkat P3K seluruh penuh waktu. Tapi pada kenyataannya, ketika kami menunggu di tahun 2024 hanya dibuka 188 formasi, Bapak Ketua, di mana itu sangat jauh dari pendapat kami, dari proses administrasi yang kami lakukan itu sebanyak 2.922 itu lolos seleksi untuk administrasi untuk bisa mengikuti seleksi. Tapi dengan formasi yang 188 itu jauh dari harapan kami. Sedangkan Menpan RB mengatakan bahwa pemerintah sudah seluas-luasnya untuk pemerintah daerah untuk membuka formasi. Dan di sini juga saya pahami, mungkin di beberapa daerah yang Menteri Dalam Negeri juga catat. Kami mohon izin Bapak Ketua Dewan, kami selaku perwakilan dari Guru Honorer Lampung Tengah dan mewakili instansi-instansi yang lainnya. Pada hari ini, detik ini, dengan hormat kami meminta kepada Bapak Anggota Dewan maupun Bapak Pimpinan Ketua Anggota Dewan, di mana kita bisa duduk bersama, kita mensyukuri kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama Bapak Dewan dan Bapak Ketua Dewan. Tak lupa kirim salam untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini saya akan menyampaikan Bapak Ketua Dewan, kami ingin Bapak Dewan itu mendengarkan jeritan hati kami. Bertahun-tahun kami honor, bertahun-tahun kami mengabdi, akan tetapi kita selalu PHP dengan formasi dan formasi. Selaku saya ini mewakili guru agama saja Pak Dewan, guru agama ini tidak ada formasi. Kemarin kami semua sudah pada bulan 11 kemarin kami semua honor sudah melakukan apa yang menjadi prosedur kami, yaitu tes CAT. Akan tetapi setelah pengumuman Kemenpan RB katanya tes hanya formalitas. Sekali lagi kata Menpan RB
hanya formalitas saja. Akan tetapi setelah hasil yang kita umumkan dari BKA itu kenyataannya pahit, Bapak Dewan. Kenyataannya kita masuk R3 ataupun R2 itu sama aja Pak Dewan, sama aja kita tuh tidak terluluskan karena alasan formasi. Formasi itu guru agama kemarin hanya 13, Pak Dewan. Apakah lazim dan apakah pantas formasi untuk kemenang kita saling melempar, Pak Dewan, dari daerah Lampung Tengah ke Menpan mengalihkan ke daerah. Kami ini ibarat bola basket, Pak Dewan. Kalau untuk kejelasan kami yang honor semua, Pak Dewan, jeritan hati kami mengabdi 19 tahun, 20 tahun dengan gaji yang 35.000 satu bulan, kami itu sudah pernah, Pak Dewan. Dengan gaji yang 50.000 kami itu sudah pernah. Akan tetapi terkadang kita mau berangkat honor aja kita nggak ada untuk yang beli bensin, Pak Dewan. Kami jujur, honoran nggak ada yang bohong, Pak Dewan. Waktu itu pengalaman saya 50.000 dengan gaji satu bulan, jadi digaji dengan dana bos 3 bulan sekali, Pak Dewan, hanya 150. Akan tetapi jeritan hati kami mengangkat kami. Selain kita mengabdi, ini juga kita jadikan suatu wadah ibadah untuk kami semua, Pak Dewan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat akan mengangkat derajat kita. Ini detik-detiknya, Pak Dewan. Detik-detik kami untuk mengabdinya kami. Detik-detik kami, suara hati kami diperhatikan oleh Bapak Ketua Dewan dan semuanya. Karena apa, Pak Dewan? Tes kegiatan kemarin sudah diatur, sudah ada diatur dalam jurnis kepemerintahan, yaitu yang pertama sama apa yang disampaikan oleh pihak teknis dari Kesbang. Yang pertama menuntut realisasi pada pasal Undang-Undang 66 nomor 20 tahun 2023 tentang penataan pegawai ASN yang wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 kemarin, Pak Dewan. Yang kedua, pemerintah Lampung Tengah harus mencari solusi dengan keterbatasan anggaran yang bisa mengangkat tenaga honorer di Kabupaten Lampung Tengah menjadi T3 berwaktu. Sifatnya menambahkan saja, Pak Ketua Dewan. Yang pertama itu kami amat sangat menyesali, Pak Ketua Dewan. Kenapa? Saya mewakili teman-teman yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini sangat kecewa. Kecewanya begini, Pak Dewan. Dikarenakan pada saat kami tes CAT kemarin, seluruh pegawai honorer yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu semuanya telah melaksanakan CAT atau tes. Nah, tapi yang buat kami itu menjadi kecewa, kenapa ada yang bisa membedakan itu, di mana nilai kami yang tertinggi itu kalah dengan nilai yang kecil, tapi dia itu termasuk kategori kedua. Nah, contoh kemarin ada dari beberapa teman kami, Pak Dewan, itu nilainya hampir tembus berkisar sekitar 500, Pak Dewan. Nah, ternyata dia tidak lulus, padahal dia seharusnya dia itu yang lolos, Pak Dewan. Tetapi dikalahkan dengan nilai 150 yang notabene itu adalah pegawai K2. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Dewan, saya menyampaikan lagi untuk masalah formasi ini terus terang sangat amat minim sekali, Pak Dewan. Dikarenakan dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu kalau saya lihat itu jauh sekali, Pak Dewan. Mengapa? Dikarenakan seluruh yang hanya dibuka itu hanya berkisar 188 kuota ataupun orang. Nah, itu pun hanya dipilih untuk beberapa instansi. Nah, kalaupun seandainya memang itu bisa dibuat rata, dibuat adil, mengapa tidak masing-masing instansi itu diberikan jatah satu? Kenapa harus dipilih ataupun dipilah? Nah, yang ketiga, Pak Dewan, yang amat kami sesali kembali itu banyak sekali siluman. Dari sekian banyak ini ternyata banyak sekali, kalau bahasanya sekarang itu the power of orang dalam, kira-kira begitu, Pak Dewan. Nah, jadi disitulah kami ini yang merasa sebagai anak honor
yang tidak mempunyai kekuatan dikalahkan dengan orang-orang yang mempunyai order. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kalaupun ada perkataan atau sifat saya yang kira-kira membuat Pak Dewan atau rekan-rekan yang ada di ruangan ini menjadi sakit hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun 2007 dari saya pernah menerima gaji 105.000 dibayar 6 bulan Bapak. Kami di sini datang Bapak ingin meminta tolong kepada Bapak-Bapak sekalian, tolong desak pemerintah untuk membuka formasi-formasi yang ada di setiap instansi, OPD, kecamatan, dan dinas. Karena secara tidak langsung kami bekerja di situ, kami itu sudah punya tempat masing-masing. Sedangkan yang dibuka kemarin itu seperti dinas saya sendiri, itu tidak membuka peluang untuk kami. Jadi kami secara tidak langsung kami menyaplok ke dinas lain, ke lingkungan hidup. Nah terus juga kalau sampai dia tidak dibuka, kalau tidak sampai kami tidak mendaftar atau mendaftarkan di dinas lain, otomatis kami tidak terdata nanti kan. Jadi mau tidak mau kami dari dinas kami nyaplok ke dinas-dinas lain. Nah jadi itu permintaan kami Bapak, tolong buka formasi sebesar-besarnya sesuai dengan jumlah anak honorer dan tempat dia bekerja. Karena kami terlahir di situ, keahlian kami di situ. Kami bisa bawa alat berat Bapak, tapi kalau kami disuruh ngecek ke lingkungan itu kami bingung Pak. Jadi tolong buka formasi itu. Dan yang berikutnya, tolong perhatikan para guru-guru yang tidak lolos kemarin. Tidak ada selundupan lagi, karena kami lihat ada honorer yang sudah keluar dari dinas tersebut, tahu-tahu dia terima datanya P3K. Ada juga data kami sekian, ada data honorer selundupan lagi siluman itu. Nah itu di luar wewenang kami sebagai Bapak. Tolong memberikan kami hak-hak kami sesuai dengan undang-undang. Angkat kami semua dan buka formasi selebar-lebarnya dari dinas kami masing-masing sampai tingkat kecamatan. Karena itu berdasarkan keahlian kami masing-masing Bapak. Karena kalau kami dipaksakan untuk masuk ke kantor lain, itu bukan keahlian kami, karena kami terlahir di kantor kami masing-masing. Tolong buka formasi itu selebar-lebarnya sesuai dengan jumlah anak-anak honorer yang ada di Lampung Tengah. Karena kami terhitung Desember 2024 itu sudah tidak ada honorer lagi, tetapi P3K. Permintaan kami P3K penuh waktu. Di sekolah-sekolah SD itu kan banyak sih Pak, di Lampung Tengah itu banyak sekolah SD, banyak sekolah SMP. Sementara formasi kemarin itu operator satu pun nggak ada, sementara operator itu jatuhnya sekolah formasi itu. Jadi oke bilang tiga Pak. Nah, sementara kemarin itu nggak ada satupun aku staf tata usaha Pak. Operator nggak ada, staf tata usaha nggak ada di formasi kemarin. Jadi kami akhirnya ngambillah yang bisa kami daftar di situ. Emang sih ada di aturan di sini keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 634 tahun 2024. Yang pertama, tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database non ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 1, tidak memenuhi syarat